Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Nur Cahyo dari jurusan Teknik Industri Otomotif tahun 2019. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian atau pengolahan data dari studi kasus pada mata kuliah pemodelan sistem dan simulasi. Nah, pada tabel di kiri ini adalah data yang ada pada studi kasus. Lalu kita disuruh mencari simulasi sistem antriannya. Nah, untuk barang pertama itu angka randomnya itu masih belum ada, interval kedatangan juga masih 0 semua, karena barang datang pada jam ke-0. Nah, setelah itu untuk menentukan waktu pemrosesannya pada angka random 2 itu kita dapat angka 88. Nah, berdasarkan data yang tadi itu kita dapatkan waktu unloading-nya adalah 6. Setelah proses di unloading itu selama satuan waktu 6 jam, lalu didapatkan jam meninggalkan unloading-nya 6 jam. Kemudian didapatkan yaitu waktu dalam sistem antriannya selama 6 jam. Nah, setelah itu untuk barang kedua itu kita dapatkan angka random 35. Nah, dengan berdasarkan data yang tadi ini itu didapatkan interval kedatangannya yaitu 12. Nah, berarti dari 0 ke 12 itu sama dengan di jam ke-12 si barang kedua ini datang. Nah, berarti jam masuk unloading-nya juga di 12 karena tidak ada antrian sebelumnya. Pas dia datang, ini sudah selesai di jam ke-6. Jadi saat dia datang di jam ke-12 itu antrian sudah kosong. Nah, jadi dia juga tidak ada waktu menunggu karena tidak ada antrian. Nah, lama antriannya juga tidak ada karena dia tidak ada antrian. Nah, untuk waktu pemrosesannya itu waktu unloading di angka random kita dapatkan 28, sehingga waktu unloading-nya didapatkan adalah 8 jam. Nah, kemudian jam meninggalkan unloading adalah di jam ke-20. Nah, di jam ke-20 ini karena dari jam kedatangannya dia di jam ke-12 tambah waktu menunggunya tidak ada, jadi tetap 12, dan waktu pemrosesannya itu waktu unloading itu 8 jam. Jadi 12 tambah 8 sama dengan 20. Nah, dapatkan juga waktu dalam sistem antrian adalah 8. Nah, itu karena waktu dia unloading itu yang dia dalam sistem antriannya itu hanya unloading dan tidak ada menunggu. Jadi hanya 8. Nah, begitu juga untuk barang ketiga dan selanjutnya. Nah, setelah itu di soal kita disuruh untuk mencari rata-rata waktu antar kedatangan, rata-rata waktu unloading, dan rata-rata waktu menunggu. Di sini telah kita dapatkan yaitu rata-rata waktu antar kedatangan. Ini adalah jam kedatangannya di interval kedatangan di L. Nah, itu jadi dicari rata-rata dari interval kedatangan barang 1 sampai barang 10 dan kita dapatkan 9,6. Nah, lalu kita disuruh mencari rata-rata waktu unloading. Nah, yang ini adalah waktu unloading. Nah, dari rata-rata waktu unloading ini kita dapatkan waktu unloading dari barang pertama hingga ke 10 adalah 7 jam rata-ratanya. Kemudian rata-rata waktu menunggu itu adalah 1,6 jam dari yang ini. Oke, itu adalah pembahasan untuk soal nomor 1. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, yang pada sebelah kiri ini adalah data dari soal nomor 2. Yang dimana kita juga disuruh untuk membuat
yang sistem antrian, simulasi sistem antrian seperti tadi sampai 100 antrian. Nah, sama seperti tadi untuk yang datang pertama itu masih 0 semua dan juga hari masuki antriannya juga hari ke-0. Nah, lalu untuk waktu pemrosesannya di angka random 2 itu dapatkan angka 33. Sehingga setelah dilihat berdasarkan data yang tadi didapatkan waktu prosesnya itu selama 6 hari. Nah, jadi dia meninggalkan prosesnya itu 6 hari juga dan dia durasi dia dalam sistem antriannya itu juga 6 hari. Nah, pada kedua ini dia itu berdasarkan angka random yang didapatkan itu 67 dan berdasarkan data yang tadi itu kita dapatkan dia interval kedatangannya 5 dan dia datang di hari kelima. Nah, dia datang di hari kelima itu masih ada antrian karena yang sebelumnya itu dia baru selesai di hari ke-6, sedangkan si yang kedua datang ini dia datangnya di hari kelima. Jadi dia harus menunggu selama 1 hari untuk sampai bisa diproses. Nah, di sini hari masuki dan mengisi dan mempersiapkan itu di hari ke-6. Nah, waktu menunggunya itu selama 1 hari dia mengantri. Nah, setelah dia datang dan mengantri itu ngantrinya selama 1 hari. Lalu waktu pemrosesan yang dia dapatkan itu dari angka random mendapatkan 57 dan berdasarkan data yang tadi didapatkan yaitu prosesnya selama 6 hari. Nah, dia itu mulai proses di hari ke-6 dan proses selama 6 hari dapatkan dia itu selesai diproses di hari ke-12. Dan setelah itu dia meninggalkan antriannya itu di durasinya di dalam antrian itu selama 7 hari. Karena dia menunggu antrian, mengantri selama 1 hari dan proses selama 6 hari dan dapatkan adalah 7 hari. Nah, kemudian seperti itu untuk seterusnya sampai 100 antrian. Nah, oke. Nah, lalu pada soal nomor 2, selain mencari yang di A tadi, di A itu kita disuruh membuat sistem antrian sebanyak 100 antrian. Lalu di sini juga terdapat hal-hal lain yang harus kita cari juga. Nah, di sini ada rata-rata waktu antara kedatangan ditemukan yaitu rata-ratanya 3,71 hari. Kemudian rata-rata waktu menunggu untuk mengisi. Nah, itu didapatkan rata-ratanya adalah 105,27 hari. Lalu rata-rata waktu yang ada waktu dalam sistem antrian. Tiap antriannya itu. Nah, rata-ratanya itu 111,19 hari. Lalu total waktu dok pengisian itu menganggur. Jadi di sini kita dapatkan 0, jadinya dok pengisian tidak pernah menganggur. Lalu total waktu dok melakukan pengisian ke tanker. Total waktunya itu selama 100 antrian itu dapatkan totalnya 592 hari. Kemudian utilitas dari dok pengisian adalah 0,62. Lalu persentase idle pada kondisi dok dalam keadaan menganggur itu adalah 0%. Oke, kita lanjut di soal nomor 3. Di soal nomor 3 itu ada seseorang yang ingin membuka rekening di bank. Nah, pada sebuah bank pada 1 Januari 2017 sebagai penyimpanan awal, orang tersebut itu menyetor Rp1.200.000. Nah, selanjutnya setiap bulan ia menabung tiap bulannya itu Rp900.000. Nah, pada di bank ini ada bunga nih sebesar 22% per tahun yang dikreditkan setiap bulannya tanpa melihat saldo yang tersimpan di bank. Nah, untuk keperluan bulanan si penyimpan ini mengambil dari bank sebesar Rp500.000. Nah, kita disuruh di sini untuk membuat cause effect diagram, rich picture diagram, dan influence diagram. Nah, oke. Nah, di sini sudah ditampilkan
cause effect diagram, yaitu diagram sebab akibat. Nah, ini adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi saldo akhir tahun. Nah, faktornya itu ada faktor manusia dan faktor metode. Nah, faktor metodenya itu adalah bunga yang dikreditkan oleh bank itu selama 22% per tahun dan itu dikreditkan setiap bulan sebesar 22% per tahun. Dan faktor manusianya itu eh, dengan penambahan saldo itu dari menabung setiap bulannya 900.000 dan simpanan awalnya itu 1.200.000. Nah, dan saldonya itu berkurang karena ada penarikan setiap bulannya sebanyak 500.000. Jadi setelah ini semua digabungkan itu menjadi faktor dari saldo akhir tahun. Nah, kemudian kita buat rich picture diagramnya. Rich picture diagram ini jadi ada seseorang ingin menyimpan uang, ialah penyimpan uang ingin menyimpan uang. Ini dia ingin menyimpan uang di bank. Nah, dia di bank agar bisa lebih aman. Nah, tapi bunganya itu sebesar 22% per tahun, dikreditkan setiap bulannya. Nah, sini ia harus menyetor setoran awal menabung, ada biaya admin, transfer dan sebagainya. Lalu ada administrasi membuka rekening tabungan. Nah, terus jika uangnya dibutuhkan, jika dibutuhkan uang tunai, ya harus ke ATM dulu untuk mengambil uangnya. Nah, tapi selain itu ada juga nih kelebihan-kelebihan dari menabung di bank tersebut. Itu ada fitur mobile banking, transfer, debit dan sebagainya. Lalu store tunai menabung bisa bisa melalui ATM atau teller store tunainya. Nah, itu setelah itu uang bisa diambil melalui teller atau ATM. Seperti inilah rich picture diagram dari kasus yang tadi di nomor 3. Nah, selanjutnya ini ada influence diagram. Nah, ini adalah sisa saldo setiap bulan. Nah, sisa saldo setiap bulannya itu terdapat pengaruh, yaitu penambahan untuk penambahan saldonya itu dari setoran awalnya itu sebesar Rp1.200.000 dan juga dari orang tersebut menabung setiap bulannya, yaitu setiap bulannya ia menabung sebanyak Rp900.000 setiap bulan. Nah, lalu juga ada yang dapat mengurangi saldo. Mengurangi saldonya itu adalah bunga sebesar 22% per tahun yang dikreditkan setiap bulan oleh bank. Selain itu juga saldo bisa berkurang karena jumlah penarikan uang setiap bulan karena orang tersebut menarik uang setiap bulan sebesar 500.000. Nah, setelah semua digabungkan itu, sisa saldo setiap bulan itu nantinya akan jadi jumlah tabungan atau total saldo akhir tahun. Ya, inilah influence diagram dari kasus tersebut. Oke, sekian penjelasan dari saya untuk studi kasus 3 nomor pada mata kuliah pemodelan sistem dan simulasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.